Ini sangat bermanfaat ketika ada lalat, ya, bisa kita pukul dengan ini langsung. Lalatnya kalau kena ya meninggal, tapi sangat mudah dengan cara ini daripada dengan tangan itu sulit, apalagi ditangkap begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Materi kesehatan yang akan memberikan kepada teman-teman solusi praktis bagaimana menghadapi berbagai permasalahan kesehatan di keluarga Anda, baik untuk diri Anda, orang yang Anda cintai, dan khususnya keluarga Anda. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tips bagaimana mengusir lalat dari rumah kita. Karena lalat merupakan bagian dari binatang yang membawa berbagai macam bibit penyakit. Dari mulai dia membawa bakteri salmonella, bakteri kolera, amuba, bakteri disentri, dan sebagainya. Yang semuanya itu akan membawa berbagai macam bibit penyakit ke makanan yang kemudian dimakan oleh seseorang, sehingga orang yang memakan tersebut akan sakit, baik bisa sakit tipes, sakit diare, disentri, amuba, sampai berak darah, bahkan bercampur lendir, bahkan muntah-muntah. Ini adalah bagian dari penyakit yang penyebabnya bisa dibawa oleh lalat tersebut, teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu, salah satu tips yang penting untuk kita ketahui adalah bagaimana supaya lalat seminimal mungkin, atau kalau bisa tidak bisa masuk ke rumah kita. Tidak bisa, kalau sudah masuk, tidak bisa menghinggapi makanan yang hendak kita makan. Walaupun tidak mesti lalat yang hinggap ke makanan kita makan belum tentu menyebabkan penyakit, karena seperti yang saya sampaikan kemarin, karena tergantung dari seberapa banyak bakteri yang dibawa, seberapa banyak daya tahan tubuh kita, termasuk seberapa lama lalat tersebut hinggap di makanan yang kita makan. Ini semuanya berpengaruh. Nah, teman-teman sekalian, tips yang pertama ketika kita sudah menyajikan makanan adalah hendaknya kita tutup makanan tersebut. Kemudian juga tutup jendela ketika ternyata di sekitar kita banyak lalat. Tutuplah pintu yang bisa menjadi akses atau tempat masuknya lalat-lalat tersebut. Teman-teman sekalian, ini tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah kita bisa menggunakan aroma rempah-rempah. Di antaranya adalah aroma kayu manis, yang bisa itu diambil dari kayu manis yang dipotong-potong kemudian ditaruh di tempat yang hendak kita jauhkan lalat dari situ, misalnya di sekitar makanan. Atau ada minyak kayu manis yang kita bisa taruh di pita atau di tisu, kita taruh di dekat makanan yang hendak kita jaga dari lalat. Atau juga ditaruh di tempat pintu-pintu yang biasa untuk masuk lalat tersebut. Nah, cara yang kedua adalah kita juga bisa menggunakan air bawang putih. Jadi bawang putih digerus atau di blender, mungkin 2 atau 3 siung, ditaruh di air, kemudian dikubek, mungkin airnya setengah gelas atau 1 gelas, kemudian disemprotkan di sekitar makanan kita ya, atau ditaruh di dekat-dekat pintu yang tempat masuknya lalat, karena aroma bawang itu sangat menyengat sehingga lalat tidak akan suka. Bahkan kalau manusia pun ya menghirup aroma bawang itu akan, atau uap dari bawang itu matanya akan pedih, apalagi lalat binat. Kemudian cara yang selanjutnya adalah kita bisa menggunakan aroma minyak kayu putih. Ini adalah aroma yang juga tidak disukai lalat ya. Baunya yang kalau di mata pedih, kalau terlalu lama ya, atau terlalu dekat, ini juga tidak disukai lalat. Kemudian caranya adalah dengan cara ya, minyak tersebut ditaruh di pita, ditetes-teteskan, kemudian pita tersebut digantungkan di depan pintu atau ditaruh di tempat makanan yang hendak kita jaga dari lalat. Itu juga bisa kita gunakan untuk aroma minyak cengkeh ya. Aroma minyak cengkeh, yang minyak cengkeh itu banyak dijual di pasaran ya, kita bisa membelinya dalam bentuk botol-botol kecil dari mulai harga 10.000, 20.000, bahkan mungkin ada yang ratusan ribu ya. Tapi intinya sama, bahwasannya aroma minyak cengkeh tidak disukai lalat dan kita bisa menggunakannya untuk menghindarkan lalat dari makanan yang hendak kita jaga. Di samping itu, kita juga bisa menggunakan perangkap kertas lalat. Nah, ini cara yang selanjutnya, cara yang ketujuh. Perangkap kertas lalat merupakan cara untuk menghindarkan kita dari banyaknya lalat di sekitar kita. Ketika lalat di rumah sudah banyak, kita bisa taruh ya di lantai atau di meja, sehingga lalat yang nempel di situ, hinggap di situ, tidak akan bisa
pergi lagi, akan tertempel di situ dan akhirnya mati. Kemudian cara yang lain yang sudah sering kita lihat di warung-warung, di toko makanan ya, mungkin kita sering ada orang menggantungkan plastik berisi air, plastik warnanya bening berisi air. Dulu saya pernah curiga, ini buat apa nih? Ini apakah ini bukan bagian dari suatu yang keyakinan yang keliru? Ternyata itu ada maksudnya, bahwasanya plastik bening yang dikasih air itu akan memantulkan cahaya. Nah, ketika lalat mendekat ke situ akan terpantul cahayanya dan silau, sehingga lalat tidak akan mendekat dan akan menjauh otomatis ya dari plastik tersebut. Kemudian cara yang selanjutnya adalah bisa menggunakan aroma pandan ya. Pandan baunya itu cukup menyengat, kita bisa potong-potong kecil-kecil, bisa ditaruh di air, airnya disemprotkan di tempat yang hendak kita jauhkan lalat dari situ, atau bisa pula dalam bentuk benar-benar masih potongan-potongan pandan yang ditaruh di sekitar makanan atau di sekitar tempat-tempat yang di situ sering hinggap lalat. Ini juga bagian dari cara agar lalat jauh dari diri kita atau dari rumah kita. Kemudian cara yang lainnya yang bisa kita lakukan adalah dengan menyalakan lilin di dekat makanan, sehingga lilin tersebut akan menyala dan lalat menjadi takut, karena lalat akan takut dengan cahaya. Apalagi cahaya lilin yang panas tentu akan sangat takut, dan akan lebih baik lagi ketika lilin tersebut adalah lilin aromaterapi, apakah itu aromaterapi serai, aromaterapi lavender dan sebagainya yang bisa kita beli di toko-toko yang menjual alat tersebut. Kemudian cara yang terakhir yang hendak saya sampaikan di sini teman-teman sekalian, yaitu dengan cara menyiapkan teplak lalat. Nah, ini adalah bagian dari teplaknya sudah rusak ya. Ini ada 2 di tempat saya ya. Ini sangat bermanfaat ketika ada lalat ya. Bisa kita pukul dengan ini langsung. Lalatnya kalau kena ya meninggal. Tapi sangat mudah dengan cara ini, daripada dengan tangan itu sulit. Apalagi ditangkap begini, itu sangat sulit menangkap lalat. Dengan buku pun sulit. Tapi kalau dengan ini sangat mudah ya, sangat mudah, dan boleh dikatakan 80% itu kena ya. Kalau di kampung-kampung biasanya dengan bambu yang dianyam ya, bentuknya mirip seperti ini, cuma terbuat dari bambu. Ini sama saja mudah digunakan untuk membunuh lalat ya. Tapi sulit kalau bambu. Kalau ini harganya murah sekali, paling berapa ini? Udah ada Rp5.000 ya, bisa beli di toko-toko alat-alat rumah tangga. Itulah teman-teman sekalian tips bagaimana mengusir lalat dari rumah kita ketika lalat memang sudah tidak bisa kita kendalikan. Tapi ingat bahwa cara yang terbaik adalah kita mencari sumbernya. Lalat itu sumbernya dari mana? Barangkali di depan kita ada bangkai, barangkali ada peternakan ayam yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, tidak izin, atau terlalu banyak kebersihannya corok dan sebagainya. Ini juga salah satu sumber yang sebenarnya sumber utama yang harusnya dihilangkan lebih dahulu. Bagaikan misalnya hujan, rumah kita bocor, kita tidak hanya membersihkan rumahnya dari air yang netes atau nadai dengan ember, tapi kita harus menutup bocornya air tersebut sehingga masalah akan selesai. Tapi kalau kita yang sulit mengendalikan, untuk kondisi darurat kita bisa mempraktekkan cara-cara yang saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim.